warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Udah semangat gak nih hari ini buat belajar? Harus semangat dong ya. Sebelum kita mulai proses pembelajarannya, Ibu bakal absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Anissa, hadir? Hadir, baik. Ada Mela, hadir? Hadir, baik. Nah, seterusnya itu ada Mail. Mail tidak hadir. Ada yang tahu kenapa Mail tidak bisa hadir hari ini? Oh, sakit, baik-baik. Yang selanjutnya ada Ilham, hadir. Oke, karena semua sudah di absen, Ibu berikan kalian waktu untuk membaca terlebih dahulu selama 10 menit. Setelah itu baru kita nanti melakukan proses pembelajaran. Oke, karena sudah 10 menit, jadi kita langsung saja ke materi ya. Nah, untuk materi kali ini mengenai proses islamisasi di Banten dan peninggalannya. Dari kalian semua ada yang tahu nggak nih peninggalan yang berkaitan erat dengan Islam yang ada di Banten? Kan kalian tinggal di Banten nih dan sekolah juga di Banten, jadi harus tahu apa aja peninggalan yang berbau Islam di Banten. Coba apa aja peninggalannya? Coba sebutin. Keraton Sorongsoan, iya benar. Ada lagi yang lain? Masjid Agung, iya boleh. Ada lagi yang lain? Oke, pada diem aja ya. Jadi pada kurang tahu ya mengenai peninggalan yang berkaitan dengan Islam di Banten. Oke, jadi Ibu jelasin sedikit materi mengenai peninggalan dan proses islamisasi di Banten. Islam di wilayah Banten dilakukan secara intensif sejak masa pemerintahan Maulana Hasanuddin 1526 sampai 1570. Ajaran Islam disebarkan baik di kawasan pesisir maupun di daerah pendalaman. Maulana Hasanuddin merupakan tokoh sekaligus penguasa pertama di Banten yang menyebarkan agama Islam. Dalam proses islamisasi dan merebut kekuasaan, tentulah ada persaingan politik dan juga penguasaan lokal yang saat itu dipimpin oleh Prabu Pucuk Umur, Adipati Kerajaan Banten, Sunda. Sebelum Maulana Hasanuddin datang, Banten sudah dipandang maju dari segi ekonomi dan kebudayaan. Kebudayaan tersebut bersumber dari ajaran Hindu dan Buddha. Lalu dari segi ekonomi juga sudah mempunyai hubungan dengan daerah lain. Jadi perekonomiannya baik, itu bisa dibilang baik pada saat itu. Begitu kekuasaan beralih kepada Maulana Hasanuddin pada 1525, terjadilah perubahan radikal yang juga berpengaruh pada penyebaran Islam di Banten. Bahkan di Nusantara paling tidak ada 3 perubahan besar yang dilakukan oleh Sultan Banten untuk menyebarkan Islam di wilayah barat Pulau Jawa itu. Yang pertama itu perubahan dalam bidang politik. Sultan Banten mengubah politik dan pemerintahan yang bersumber dari Hindu-Buddha menjadi politik bernuansa Islam Banten. Banten yang semula hanya sebuah kadipaten dari Kerajaan Banten Sunda kemudian menjadi sebuah negara yang berdaulat. Menjadikan Banten negara berdaulat merupakan bagian dari misi Maulana Hasanuddin untuk mengislamkan masyarakat Banten. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ayahnya, Sunan Gunung Jati, maka tak bisa dipisahkan proses islamisasi serta muatan Islam di dalam kekuasaan Sultan Banten yang pertama dan seterusnya. Nah, perubahan yang kedua itu ada dalam bidang kebudayaan. Perubahan dari budaya masyarakat yang bersumber dari ajaran Hindu-Buddha hingga beralih ke budaya yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga terjadi alkulturasi budaya dan dialog kultural antara budaya Sunda yang Hindu dengan kebudayaan Islam. Wayang kulit digunakan sebagai media dakwah dalam pengembangan kebudayaan Islam untuk memberikan visualisasi bagaimana menjadi pribadi muslim dan seorang muslim dalam bermasyarakat.
Nah, perubahan yang ketiga ini ada perubahan ekonomi. Maulana Hasanuddin melakukan perubahan ekonomi dengan cara memindahkan pusat pemerintahannya dari Banten Girang ke Surosowan yang berada di pesisir pantai. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan independensi kekuasaan, termasuk independensi dalam bidang ekonomi. Kota Surosowan yang dibangun di wilayah pesisir sangat potensial untuk dikembangkan secara ekonomi dan dengan dukungan pengembangan pelabuhan Karanghantuh sebagai pelabuhan internasional atau transnasional. Setelah pusat pemerintahan dipindahkan ke Surosowan, maka jaringan ekonomi mulai dibangun oleh Sultan. Ini aja penjelasan tentang proses islamisasi di Banten dan peninggalannya. Jadi nanti ibu bakal membagi kalian kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Jadi nanti setiap kelompoknya itu bikin laporan hasil diskusi yang bentuknya itu PowerPoint atau PPT mengenai peninggalan yang berkaitan dengan Islam di Banten. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ibu membagi kelompoknya? Oke, pada diam aja, jadi paham ya. Oke, ibu bagi kelompoknya. Nah, yang barisan sebelah kiri kelompok pertama, barisan tengah kelompok 2, dan barisan yang sebelah kanan kelompok ketiga. Kalian boleh langsung berdiskusi, nanti hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Pembelajaran kali ini cukup dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut minggu depan. Mohon maaf jika ibu ada salah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.